Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, peserta Latsar CPNS Angkatan 12 Kelompok 2. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi agenda kedua, yaitu nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Dalam video ini, saya akan menyampaikan 3 nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Nilai yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Indikator akuntabilitas yaitu bertanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan. Untuk memahami lebih dalam tentang akuntabilitas, kita harus paham aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak, antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Jadi, laporan kinerja yaitu perwujudan dari akuntabilitas. Di sini contohnya adalah LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Alat tersebut antara lain perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Kontrak kinerja, semua PNS tanpa terkecuali menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kemudian laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Nilai-nilai dasar ASN yang kedua yaitu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme tidak membeda-bedakan, baik itu suku, agama, maupun ras. Tiga peran ASN, pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasinya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Peran ASN sebagai pelayan publik. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita sebagai ASN harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansi, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi hal yang penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut ini.
Yang terakhir yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya yaitu dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kedua yaitu dimensi modalitas. Membangun integritas publik harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Yang ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit bisa kita artikan tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Dalam arti luas, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.